Sambil berbicara, manusia kuat itu bangkit. Tiba-tiba darah melonjak. Seolah-olah ada angin kencang yang melonjak di dalam tubuhnya. Kulitnya menjadi merah. Ototnya menggembung. Seluruh tubuhnya tampak terkondensasi menjadi baju besi seperti api langit. Seluruh orang mengam satu sama lain. Angin dan api. Yang paling maskulin. Begitu agung. Luar biasa. Senior sangat luar biasa. Kong Wu melihatnya di matanya dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini jauh lebih kuat daripada teknik yang ada di istana Yan Wang. Senior, bagaimana denganmu? Aku termasuk dalam garis Kaisar Biru Timur. Dan aku berlatih, Gong Abadi Taihao King Tian. Kekuatan magis Tao yang kuat dari seorang leluhur mempesona mata Kong Wu. Menghabiskan semua kebijaksanaannya. Hanya untuk menyimpannya di dalam hatinya. Setelah berkonsultasi dengan leluhur umat manusia, Kong Wu berlari ke naga dan burung phoenix dan bahkan harimau putih. Senior, tolong beri saya pencerahan. Langkah seperti itu segera menarik perhatian banyak naga dan burung phoenix, dan seekor harimau putih yang kuat mengerutkan kening. Kamu bayi kecil, mengapa kamu ingin mempelajari semua kekuatan supernatural? Kong Wu terkejut, diam-diam mengatakan bahwa dia akan dibongkar. Lagi pula, mereka bukan milik zaman ini, jadi aneh kalau mereka meminta begitu banyak, meminta warisan, dan tidak terlihat. Untungnya, macan putih tidak curiga. Seorang wanita dari suku Phoenix di kejauhan tersenyum anggun, lembut dan bermartabat. Bayi kecil, bukannya kamu takut kamu telah mencuri keterampilan kita? Semua ras kita bertanya bersama. Selidiki itu. Tapi kamu adalah ras manusia, jadi kamu belajar banyak metode. Kamu tidak takut rakus dan mengunyah? Ketika Kong Wu mendengar kata-kata itu, dia menghela nafas lega, dan tiba-tiba tersenyum. Jangan takut. Jangan takut. Selama senior mau mengajar, saya pasti akan belajar. Dia tidak melakukan ini untuk dirinya sendiri. Masih banyak klannya yang menunggunya di istana Yan Huang. Melihatnya, masing-masing naga, burung phoenix, harimau putih, dan rakus menunjukkan kekuatan magis mereka. Dan Qin Yichan dapat melihat bahwa, meskipun berbagai ras masih dalam tahap barbar di era prasejarah, sistem budidaya dan bahkan metodenya sangat berbeda dari mereka. Namun, naga dan phoenix dari era primordial telah menemukan rutinitas latihan dari berbagai ras, dan beberapa Taoisme telah dikembangkan, yang membuat mata Qin Yichan terbuka lebar. Kekuatan supernatural saya adalah yang terbaik dalam pertarungan fisik. Bayi kecil, Anda optimis. Ada juga Daoku yang bernama Dao Lei Hao Changjuan. Kamu dan aku aslinya dari ras yang sama, jadi kamu bisa berkultivasi dengan baik di masa depan. Melihat naga sungguhan naik ke langit, Kong Wu menyadari apa itu harta karun, dan bahkan Bai Guanxing tercengang. Tapi tiba-tiba, Bai Guanxing gemetar, karena ia menemukan bahwa dewa pedang bawaan ini juga dengan sungguh-sungguh, hati Taoisnya mengalir, mengamati dan memahami kekuatan magis para leluhur. Kamu, Feng Tianxing, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menonton. Kamu tidak bisa belajar. Bai Guanxing sangat gelisah. Dia tahu bahwa dewa pedang bawaan sedang tidak nyaman. Bai Guanxing meraih Kong Wu dan ingin menghadapi Qin Yichan bersama-sama. Kong Wu, lihat orang ini. Bagaimana orang ini bisa mengembangkan kekuatan supernatural klan saya? Senior. Tidak bisa menyebarkannya padanya. Tidak bisa membiarkan dia memata-matai metode klan kita. Kong Wu tampak bersemangat. Jika dia tidak bisa mengalahkan Qin Yichan, dia akan menendang Qin Yichan. Dan adegan ini menyebabkan Hao Changyun berkeliaran di langit, menyebabkan serangkaian badai petir mengerutkan kening. Bayi kecil dari klan Bais, apa yang kamu lakukan? Bai Guanxing sangat gelisah. Senior, dewa pedang bawaan ini. Dia ingin mengatakan bahwa itu bukanlah ras manusia sama sekali, tetapi menantu yang baik dari klan Kaisar setelah ratusan juta tahun. Ini di sini untuk mencuri kekuatan supernatural kita. Tetapi ketika ini dikatakan, saya khawatir banyak leluhur tidak akan mempercayainya, tetapi akan mengira dia gila. Jadi Bai Guanxing mengertakkan gigi dan berkata, jika Anda bukan anggota suku saya, hatinya akan berbeda. Dia adalah dewa bawaan, tidak ada keluarga dan tidak ada leluhur. Datang dan tidak bisa diajari. Dia. Qin Yichan sedikit mengernyit, tetapi ketika Hao Changyun melihat ini, matanya berkedip dan dia tiba-tiba tersenyum. Hehe, apa alasannya? Bukankah Tuan Feng adalah teman boneka kecil Kong Wu? Karena dia bertengkar dengan kita, lalu pendamping. Saudara Feng, kamu bisa memahaminya, selama kamu tidak memberikannya kepada orang asing. Bai Guanxing merasa cemas dan menginjak kakinya, sungguh Taois. Kong Wu, bicaralah. Kenapa dia sesama Taois? Kong Wu terlihat bodoh. Dia bisa mengerti kenapa Bai Guanxing begitu bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah teknik nenek moyang. Tapi bagaimana bisa suaminya berbeda dari klan saya? Bai Guanxing tiba-tiba berkata melalui transmisi suara. Kong Wu, apakah kamu takut orang ini akan membunuh kita ketika kita kembali ke masa depan? Jangan takut, sekarang begitu banyak leluhur yang hadir. Mari kita pukul dia sampai hancur. Namun,
melihat dengan cemas berlarian, meraih naga dan Phoenix yang mengatakan bahwa Dewa Pedang bawaan ini tidak boleh diizinkan untuk berlatih Bai Guanxing. Orang-orang kuat dari klan Bais tidak bisa menahan cemberut. Anak kecil siapa? Pelit sekali. Karena dia sesama penganut Tao, apa salahnya bersama Dao yang mencerahkan? Aku, klan Bais, memahami semua kebenaran dan berpartisipasi di dalam gua, dan aku tidak pelit. Bocah bau, datang ke sini dan tetap jujur. Bai Guanxing langsung diseret oleh setengah ratus tetua dari klan Bais di sudut Tianling. Tapi Qin Yichen tersenyum ketika melihatnya. Terima kasih atas saran Anda. Generasi muda pasti tidak akan mewariskan orang asing. Mendengar kata-kata ini, naga dan burung Phoenix lebih lega, dan Bai Guanxing dibuang oleh para leluhur. Tetapi dia sangat marah sehingga kepalanya terbentur ke tanah. Pisau pencuri. Dasar pisau pencuri. Curi klan saya Sinmi. Kamu harus mati. Tidak peduli bagaimana Bai Guanxing dimarahi, Qin Yichen tidak repot-repot memperhatikannya. Sebaliknya, dia berkonsentrasi pada kekuatan supernatural leluhur. Di akhir omelan, Bai Guanxing juga putus asa. Dia hanya membenci pedang sakti yang baru saja bertarung berdampingan dengan leluhur, menipu kepercayaan, dan sekarang dia menerobos. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Feng Tianxing, cepat atau lambat kamu akan dibuat menjadi tumpukan besi tua. Menyaksikan metode perjalanan dewa leluhur, Qin Yichen dan Kong Wu sama-sama membuka mata mereka. Tentu saja, Bai Guanxing mengutuk, dan dia tidak mempraktikkannya. Keturunan memiliki kemajuan sebagai keturunan, dan nenek moyang juga memiliki kebijaksanaan nenek moyang. Meskipun banyak naga dan kekuatan magis Phoenix benar-benar seperti dugaan Qin Yichen, secara keseluruhan tidak sehalus dan dapat berubah seperti generasi berikutnya. Tetapi mereka lebih dekat dengan sajak dan afinitas Tao. Bahkan dibandingkan dengan mereka ratusan juta tahun kemudian, para leluhur yang tidak memiliki banyak sarana latihan lebih agung. Karena sebelum kekuatan magis dari latihan tidak dibuka, mereka hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan menjadi lebih rajin. Lebih kuat. Satu-satunya hal yang disayangkan bagi Qin Yichen adalah usia League War masih terlalu dini. Jika kamu bisa kembali ke naga asli untuk menguasai dunia, lebih baik telat di tengah, mungkin di zaman Kaisar Hao Yi. Saat itu, kamu mungkin bisa melihatnya. Untuk Kaisar Cao Tian 72. Kekuatan supernatural tingkat Kaisar. Setelah mempelajari seni bela diri, Qin Yichen tiba-tiba memperhatikan bagian belakang benteng, yang merupakan kam untuk menyelamatkan yang terluka. Qin Yichen menyapa Kong Wu, dan keduanya berjalan menuju kam, di mana kebanyakan dari mereka dipimpin oleh rusa 9 warna dan peri. Seolah-olah mereka tidak pandai bertarung, tetapi mereka bisa menyelamatkan yang terluka.